Hai hai hai, apa gerangan saya membawa 2 bungkus nori ini? Jadi anak-anak minta dibelikan nasi, tapi nasinya makannya mau pakai nori. Jadi ini saya perjalanan di dekat sekolahnya untuk membeli nasi. Saya sudah tiba di tempat warung jual nasinya. Ini mama penjual nasinya. Sudah selesai, sekarang saya masukkan satu persatu norinya ke dalam kantong kresek. Oke, sekarang kita lanjut balik ke sekolah dengan berjalan kaki. Berjalan kaki itu sehat ya, untuk kesehatan kita yang jarang bergerak atau mager. Ini adalah lorong kelasnya anak-anak, dan yang pertama ini adalah ruang kelas anak saya yang kecil. Itu dia yang saya zoom, yang duduk paling depan sendiri. Dan lanjut, ini ke kelasnya Koko. Dimakan ini nasi ya. Hati-hati, bukannya, soalnya tidak ada staples sih. Jawab begitu. Masih ada? Ini saya rencananya mau beli nasi campur di Mama Orang Lombok, tapi ternyata jualanannya itu selalu laris dan selalu habis padahal baru jam 8. Kebetulan letaknya itu di dekat supplier. Jadi saya stop dulu di sini mau beli barang untuk toko. Dia Reni, saya punya kopi ada di mana, Reni? Saya punya kopi ada di mana? Duh, belum habis loh. Plastik habis. Hah? Tidak diisi plastik. Nah, terus ibunya isi? Tidak tahu. Belum habis. Belum habis. Kopi, mau minum kopi. Ternyata kopinya dipakai main sama kucing, terhambur semua. Terus kemarin isinya masih ada, nggak tahu hilang kemana. Kucingnya kita ini nakal-nakal, suka bongkar-bongkar ini sendal, sepatu, sampai rumahnya nggak rapi sama sekali. Bukan anak-anak pelakunya, para kucing itu nakal sekali. Kopi aja sampai hilang. Karena yang lalu pernah kejadian juga, kopinya bisa pindah ke lantai dapur di atas tempat makanan ayam. Saya harus berjalan di bawah matahari pagi untuk beli kopi di Indomaret karena ulah si kucing.
Ini lihat, ini lantai sampai hitam-hitam semua. Kalau putih ini kan kelihatan banget ya hitamnya. Ini semua ulahnya para kucing itu. Beranak pinak terus. Kalau dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Itulah para kucing. Biar kita pukul, kita apa, kambuh lagi pada kesalahan yang sama. Sekali sekali kita ulang-ulang pel-pel terus di lantai. Masih ayo, ayo, ayo terus kau, terus. Ini dia wajah pelakunya ini. Dia dan para kawan-kawannya. Hitam mutlak. Ikut aja dia. Ini adalah posisi penyerahan diri, percaya dan aman. Dia tidak takut diserang atau dicubit perutnya sama tuannya. Jadi ini posisi penuh penyerahan diri. Tapi kau nakal sekali kan diri. Saya ada beli ini daging maling kalengan untuk membuat sup. Di rumah Penny sudah bikin kaldu ayam dari tulang-tulang ayam yang saya simpan di freezer. Jadi ini pulang saya mau cari wortel, terus mau bikin sup. Ini panas sekali ya, betul-betul panasnya minta ampun. Ini lihat, ini banyak kendaraan yang baris berbaris ini. Ini mereka antri bensin subsidi. Lihat itu ya, banyak sekali ya. Nah, motornya itu banyak sekali. Kanan kiri banyak kendaraan. Iya ya, 3 10 10. 1 2 3 4. Messi. Anaknya Mem Yesi? Iya. Bukan. Itu Fana ada. Anaknya Mem Yesi baru satu, iye. Masih Vano kecil itu. Satu kaleng maling, siapkan wortel, siapkan daun seledri, daun bawang.
Pertama-tama kupas terlebih dahulu wortel. Siapkan daun bawang lalu dirajang. Siapkan daun seledri yang sudah dicuci bersih. Kemudian kupas bawang putih, cincang kasar. Bawang merah dicincang kasar. Potong-potong wortel sehingga bentuk dadu. Potong-potong setiap bagian. Ini saya pakai 3 buah wortel. Kalau sudah, keluarkan maling dari kemasannya, kemudian potong-potong bentuk dadu. Yang saya pakai untuk membuat sup ini sekitaran 3/4 kaleng karena ternyata kaldu ayam yang dihasilkan itu banyak banget. Jadi kalau hanya pakai setengah sepertinya kurang. Sedangkan sisanya mau saya sisakan untuk anak-anak sarapan besok pagi. Pertama-tama, panaskan minyak untuk menumis bawang. Dan hidupkan api di tungku yang lain untuk persiapan merebus wortel dan juga jagung. Bawangnya ditumis sampai harum saja, tidak perlu kering, lalu tiriskan. Untuk kemudian, bawang yang sudah ditumis harum ini dimasukkan ke dalam panci kuah kaldu ayam. Sisihkan terlebih dahulu, menunggu merebus wortel. Wortel ini nantinya direbus hingga empuk. Kemudian di mata tungku yang lain, mulai proses perebusan kuah kaldu ayam. Direbus kembali supaya kuah menyatu dengan bawang yang sudah ditumis. Di sisi yang lain, wortel sudah mulai empuk. Kemudian tiriskan untuk kemudian dimasukkan ke dalam panci kuah yang selagi memasak. Lalu selanjutnya, air rebusan yang sama tidak dibuang, tapi bisa dipakai kembali untuk merebus jagung. Tidak lupa untuk kuahnya itu dibumbui dengan garam, merica, lada, ataupun penyedap rasa, serta saus tiram, terserah. Ini jagungnya sudah mendidih, ditiriskan untuk kemudian digabungkan dengan kuah kaldu yang sedang merebus wortel juga. Dimasak menjadi satu sampai sudah menyatu semuanya, sampai mendidih. Kita tunggu sementara sambil tutup pancinya. Sementara menunggu sup kita matang, kita menikmati pemandangan di belakang rumah, di tengah panas terik, di bawah pohon-pohon rimbun, rasanya segar sekali. Ayo kita cek terlebih dahulu, ternyata sudah mendidih. Berarti siap-siap untuk kita masukkan seledri, jangan lupa daun seledri. Kemudian juga terakhir daging maling kalengan yang sudah kita potong-potong sebelumnya. Untuk daging maling kalengannya diletakkan terakhir ya, dan jangan direbus terlalu lama, nanti rasanya tidak enak. Oke, waktu sudah menunjukkan hampir jam 2 dan sepertinya sup kita sudah selesai. Oke, masak supnya sudah selesai. Beres. Nggak pakai ribet, sudah jadi. Sebenarnya Reni juga sudah masak. Reni sudah masak daging babi kecap.
Terus saya kasih pilihan yang lain, saya masakkan sop karena kebetulan punya ini apa? Tulang ayam yang kalau kita pakai dagingnya, tulangnya kita nggak buang. Kita mau pakai bikin ini kaldu ayam. Kok kayaknya temboknya kita retak ya? Tembok pembatas rumah belakang dengan tetangga. Retaknya parah loh. Kalian lihat nggak? Kelihatan ya, parah banget ini. Ini tembok sudah berdiri puluhan tahun. Terus di bagian belakang tembok ini nih dulu tetangga belakang itu ada piara babi. Dan kalian tahu kan kalau babi itu kalau nabrak-nabrak tembok itu seperti kayak ini loh. Tembok kalau kamu terus kasih tetesan air lama-lama pecah. Tapi karena kapan lalu melanda ini virus babi, virus apa gitu, virus flu Afrika atau apa gitu. Jadi banyak babi mati. Terus sudah mulai sedikit orang yang piara. Sakit hati kan kalau kita punya ternak banyak-banyak kita piara sampai 5, 10, 15 bahkan sampai puluhan terus mati semua. Jadi mereka masih sakit hati untuk piara kembali ini babi.